menjelaskan bahwa apa yang telah muncul di beberapa media dan sosmed yang mengatakan klinik saya yaitu Raffi itu melakukan sesuatu pelanggaran etika ataupun tidak izin membawakan lagu, itu tidak benar, apalagi menyebutkan nama-nama lengkap dari klien kami. Dan kami sangat keberatan karena perbuatan itu tidak benar dan sudah melalui proses hukum, di mana RM ini sudah membuat laporan di Polda dan kami sudah membeberkan bahwa laporan terhadap diri klien kami adalah salah alamat, di mana hubungan hukum dengan RM ini tidak ada hubungan hukumnya karena kita ada hubungan hukumnya dengan SN. Nah, untuk itu kita bisa jelaskan beserta video-video di mana waktu kita mau launching lagu itu sudah izin, sudah ketemu, sudah ada videonya dan setuju dan senang sekali, malah mengajak kerjasama yang lebih lanjut. Nah, sekarang adanya keterangan ini sangat berbeda sekali dengan fakta. Karena itu untuk bisa mengetahui kejadian sebenarnya, biar saya sampaikan supaya Raffi menjelaskan dari awal. Silakan. Terima kasih Ibu. Selamat sore semuanya, Mas, Mbak, Mas, salam kenal, nama saya Raffi. Mungkin kalau ada yang belum tahu dan kenal saya selama ini, saya pertama kali rilis musik 11 tahun lalu, tahun 2015. Sebagai musisi dan penulis lagu, saya pengen banget selalu kalau Mas, Mbak, dan semua teman-teman yang ada di sosial media untuk tahu dan kenal saya, tapi tidak dalam situasi yang seperti ini gitu. Dan selama 10 tahun ini saya aktif membawakan lagu-lagu saya sendiri. Salah satu alasan saya pengen jadi musisi adalah saya pengen jadi penulis lagu. Tapi fast forward ke 2024 saya dapat penawaran dari Bapak SN untuk turut andil dalam sebuah proyek, yaitu proyek album. Proyek albumnya itu album tribute Faris RM 45 tahun berkarya. Mungkin Mas atau Mbak ada yang datang ke acara launchingnya waktu itu di CIMB Niaga, kalau nggak salah, di gedung Niaga di Sudirman. Oke, waktu itu tahun 2024 saya dapat penawaran itu, saya ditunjuk sebagai yang bawain lagunya dan yang memproduseri lagunya gitu loh. Jadi padahal belum pernah, selama ini selalu menggunakan lagu dirinya sendiri, tapi atas permintaan klien saya bersedia. Betul. Jadi atas permintaan dari Pak SN sebagai produser dari album itu, akhirnya saya ditunjuk dan kita tanda tangan kontrak kerja untuk lagu itu, judulnya Di Antara Kata gitu. Nah, akhirnya rilis. Waktu itu sebelum rilis saya sempat ketemu Mas Faris untuk memastikan bahwa beliau senang dengan hasilnya. Waktu itu beliau senang, alhamdulillah kita maju lagi, lagunya rilis. Waktu itu juga ada responnya, kalau nggak salah di Niaga itu semuanya baik-baik saja. Kita maju lagi, habis itu ada satu dan lain hal. Kebetulan saya waktu itu dikasih tahu kalau Mas Faris sepertinya ada masalah dengan Pak SN. Masalah, ya beberapa masalah internal lah dengan Pak SN gitu loh. Akhirnya ya bergulir sampai hari ini gitu sih. Kita juga pernah dapat udah lama sekali dapat somasi dari lawyernya RM ya, dan kami sudah membalas untuk kita ketemu apa masalahnya, tapi ternyata mereka tidak melanjutkan.
Kemudian setelah RM dapat masalah hukum, ada dalam tahanan, sempat juga klien saya ketemu. Bagaimana? Coba jelaskan. Iya, jadi yang mau kita luruskan hari ini adalah kalau yang diberitakan kemarin itu di sosial media itu tidak benar. Semua yang saya kerjakan terkait dengan Mas FRM itu kita ada kontrak kerjanya dengan Pak SN sebetulnya. Jadi Bukan dengan RM ya? Iya, bukan dengan Mas FRM. Jadi semua yang saya kerjakan di proyek ini itu kita ada kontrak kerjanya, dan semua yang saya lakukan termasuk ketika membawakan lagunya itu ada di dalam kontrak kerja saya dengan Pak SN gitu loh. Yang kalau dari yang kita tahu waktu itu infonya Mas Faris sedang ada beberapa isu dengan Pak SN gitu ya. Dan kami juga waktu mendapat somasi dari lawyernya RM, kami mengundang Pak SN. Ini gimana? Ini ada tanggung jawabnya. Terus dia Pak SN mengatakan bahwa ini tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kita. Memang kita kan nggak tahu apa-apa, kita hanya menggunakan itu. Dan memang launching lagu-lagu ini juga tidak sangat komersial, tidak komersial ya. Jadi hiburan gitu. Jadi kalau untuk saya sebagai musisi yang junior angkatannya, mengerjakan proyek ini dari awal itu adalah sebuah kehormatan bagi saya. Jadi makanya kita kerjakan sebaik mungkin, dan kita make sure kalau semua yang aku lakukan itu Mas Faris senang waktu itu, dan berada dalam batas-batas sesuai kontrak kerja yang saya punya dengan Pak SN gitu loh. Tidak ada satu hal pun yang saya lakukan terkait dengan proyek ini yang melangkah di luar kontrak kerja yang saya punya gitu. Itu sih. Coba bisa jelaskan video-video dengan RM, bisa, supaya tahu bahwa kalau kita tanpa izin, tidak ada etika, ini semuanya ada, bisa dilihat. Itunya Mas. Iya, ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Deketin dong, Ini foto aku dengan Mas FRM waktu acara launching lagunya. Ya, oke. Ini juga waktu ke rumahnya. Ini juga ada video reactionnya Mas FRM. Dia mendengarkan dan mengetahui adanya rekaman lagu ini, Dan sangat senang sekali. Berubahnya tuh setelah ada masalah hukum aja pada diri Pak RM. Oke? Jadi bisa lihat kan bahwa apa yang disampaikan, bahwa klien saya tidak menghormati, tidak meminta izin, tidak ada etika, itu tidak benar. Dia sendiri muji-muji klien kita dan saya kan. Dan waktu di dalam tahanan ada datang, ada fotonya? Nggak ada fotonya. Tapi ya kita kalau silaturahmi juga sebelum adanya problem hukum yang Mas FRM alami, ya itu lancar-lancar aja sih. Dan datang ke aku sempat datang tahanan. waktu itu, aku sempat datang mengunjungin. Dan waktu itu pun kita semua masih baik-baik aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Dan memang ya yang kita tadi mau tekankan juga, memang ini tuh semua perizinan, semua ya hak masalah publishing itu memang ada di bawah Pak SN sebagai yang punya proyek album 45 tahun berkarya gitu loh. Awalnya ini album, bukan cuma single gitu.
Dan kita juga sangat keberatan ya dengan kata-kata menyebut nama lengkap dan dengan hal-hal yang seolah-olah tidak punya etika dan segalanya. Dengan berarti kan pencemaran nama baik, di mana klien kami itu sudah membuat image yang positif untuk hasil karyanya. Dengan pemberitaan itu sangat menjatuhkan harkat martabat dan juga kepercayaan publik kepada klien kami yang telah berjuang 11 tahun untuk membuat satu image dan branding atas dirinya. Dan akhirnya karena nggak ada jalan keluar, jika sebagai pengalaman kita yang terdahulu kita hubungi lawyernya pun tidak tanggap, padahal dia membuat somasi kan kita undang untuk melakukan pertemuan tapi tidak tanggap, membuat laporan polisi, berarti kan sudah masuk di proses hukum, kenapa mesti membuat berita-berita yang tidak sesuai. Nah, untuk itu kami sudah membuat juga laporan di Polda Metro Jaya dengan LP nomor STTB STTLP garing B garing 4633 garing 6 Romawi garing 2026 garing SPKT garing Polda Metro Jaya ya. Jadi nggak boleh demikian, dia bermasalah dengan SN. Kenapa yang ditembak klien kami yang secara santun, secara sesama pencipta lagu saling menghormati. Kenapa ini tidak menghormati, padahal sebetulnya tujuannya kepada orang lain. Kenapa baru pencipta lagu yang muda yang harusnya kita dukung, kita support supaya lebih berkembang. Kan ini anak muda masih di bawah 30 tahun ya kan, harusnya kita dukung, malah dijatuhkan image-nya tidak baik. Selama ini klien kami tidak pernah menyanyikan lagu orang lain, nggak pernah, selalu lagunya sendiri, karena lagunya sendiri udah keren, ngapain pakai lagu orang lain, apalagi lagu-lagu udah lawas. Tapi permintaan dari produser, dari SN ini, dan dimana setelah ada permasalahan ini pun saya juga udah undang, tanggung jawabnya gimana, kenapa kita disomasi. Nah, dia bilang udah tanggung jawab kami sendiri, sesuai dengan perjanjian kan kami yang bertanggung jawab, SN. Kenapa tembaknya bukan ke SN, kenapa tembaknya ke kami? Itu kami keberatan sekali, karena itu kita proses hukum. Tolong 3 Juni 2026 terlapornya atas nama RM tentang pemberitaan. Jadi uraian kejadian, pelapor selaku korban menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 korban melihat pemberitaan bahwa namanya dicatut oleh RM yang menyebutkan namanya langsung tanpa ada singkatan inisial terkait aransemen lagu di antara kata. Padahal korban ditawarkan proyek untuk membawakan lagu milik RM oleh SN, dan terdapat perjanjian antara korban dengan SN terkait aransemen lagu miliknya berjudul di antara kata dengan bertemu di rumah RM bersama SN, dan reaksi RM sangat senang mendengar hasil aransemen lagu di antara kata dari klien kami. Atas kejadian itu korban telah dirugikan. Selanjutnya kita lapor ke SPKT Polda Metro Jaya untuk proses selanjutnya. Pasalnya pasal Undang-Undang ITE pasal berapa? Undang-undang Pasalnya pencemaran nama baik, yaitu pasal 33 Undang-Undang 1 tahun 2023 dan atau pasal 434 KUHP.
yang terjadi di Grafika nomor 33 RT 003 RW 002 titik koordinat G28987 1888694 1528 106771750 18546 Lebak Bulus Cilandak Kota Jakarta Selatan. Jadi malah muji-muji Raffi kok. Jadi jangan salah alamat. Yang bermasalah kan SN dengan dia. Kenapa bawa nama nama klien saya Raffi ini gitu. Saya keberatan itu. Tolong minta diklirkan nama baik klien kami. Terima kasih. FRM Ya. nih. Iya. Dari jeda tanggal di mana kamu dilaporkan dan kamu melaporkan balik itu ada komunikasi kamu nggak secara approach pribadi sama Om Jadi FRM? sebetulnya makanya kita bilang tadi yang dibilang disomasi 3 kali tidak dibalas itu nggak benar, karena ini sebenarnya case ini sudah berjalan setahunan ini, Mas. Dan polisi dia. iya, dan jadi aku pun sudah setiap kali disomasi kita selalu jawab, dan setiap kali aku dipanggil aku selalu datang. Tapi kan memang kan mungkin Mas dan Mbak tahu untuk komunikasi pribadi dengan Mas Faris agak sulit karena kan beliau setahun belakangan ini kurang bisa dijangkau ya gitu. Tapi sebelum ada permasalahan yang itu, komunikasi aku dengan Mas Faris sih baik sekali. Sampai di dalam tahanan pun datang kok. Iya, waktu itu aku sempat berkunjung pas di dalam gitu loh. Dan memang sesaat sebelum Mas Faris masuk ya, itu pun masih nggak ada apa-apa, kita semua masih happy. Dia suka menghubungi aku terkait dengan dia lihat perkembangan lagunya di Spotify, dia senang gitu. Habis itu memang ada permasalahan yang itu, dan sesaat setelah itu barulah kita mulai dapat kabar kalau Mas Faris merasa ada sakit hati lah dengan Pak SN sebagai yang punya proyek ini karena satu dan lain hal waktu itu. Nah, barulah masalah ini berjalan ya akhirnya gitu, sampailah pada hari ini. Mungkin Raffi, lagu Di Antara Kata ini ke depan akan dinyanyikan nggak ketika manggung selama proses hukum berlangsung? Sama kedua itu, apakah menurut Raffi lagu ini tuh sebagai salah satu lagu yang paling diminati oleh penonton dan fans gitu? Jadi memang kan kita tadi sempat singgung ya, aku ada kontrak kerjasama dengan Pak SN sebagai yang punya proyek ini. Nah, di dalam kontrak itu ada satu klausul di mana selama masa promo aku bisa membawakan lagunya gitu. Jadi makanya tadi aku bilang waktu itu pada saat ada acara aku manggung dan aku bawakan pada saat waktu itu, karena itu memang masih masa promo gitu loh. Jadi waktu itu dibawakan memang ya itu sebagai langkah promo dari lagu itu, dan itu ada di dalam kontrak kerja aku gitu loh. Kalau sekarang ya karena masa promo pun sudah lewat, ya kita nggak pernah ngomongin lagi gitu. Jadi balik lagi, semua yang dikerjakan, semua yang direkam, semua yang dilakukan waktu itu, semuanya itu ada dalam kontrak kerja saya dengan Pak SN sebagai yang punya proyeknya. Nggak ada yang melangkahi kontrak itu sih. Raffi, ini Ya. lagu ini juga ada di platform musik digital ya. Berarti semua royalti itu masuk ke SN ini. dong. Iya. Pemilik masternya itu waktu itu memang salah satunya Pak SN. Maksudnya perusahaannya Pak SN. Pak SN sendiri kalau boleh diperjelas mungkin ini sebagai produser kah, apa dia yang punya rumah rekamannya atau bagaimana sih? Jadi kalau mungkin nanti Mas dan Mbak bisa lakuin sedikit backtrack juga, memang awalnya album 45 tahun berkarya ini yang memprakarsai, yang mengidekan, yang menggawangi itu ya perusahaannya Pak SN gitu loh. Dia punya suatu perusahaan rekaman atau perusahaan kreatif lah ya kita bilangnya gitu. Di internet ada juga kok, dan liputan
liputan acara perilisan album ini masih ada di internet kalau mau dilihat. Raffi, 45 album 45 tahun berkarya ini kan ada juga dinyanyikan oleh Ardhito Pramono, Hi-Fi dan Rika Ruslan. Kamu sendiri ada nggak dalam satu kontrak itu di album tersebut yang ada dibuat oleh Pak ASN? Setahu saya kontraknya ya personal ke tiap artisnya sih mas. Jadi kontrak saya yang saya tahu ya saya aja. Gitu. Tapi kamu nggak tahu 3 orang itu juga membawakan lagu dari Faris RF di album 45 tahun berkarya. Saya tahu lagu itu di album itu ada beberapa artis yang membawakan, tapi detailnya ya saya nggak tahu, saya juga nggak paham ya. Kontrak mungkin kan tiap artis mungkin arrangementnya beda-beda, ya itu saya juga nggak tahu sih. Kerugiannya apa mas? Sama baik tadi kerugian saya apa saja? Kalau dari aku sih sebagai yang tadi aku cerita ya mas, sebagai musisi yang angkatannya junior lah, ngerjain album ini, ngerjain lagu ini adalah sebuah kehormatan bagi saya waktu itu. Yang saya kerjakan dengan sebaik yang saya bisa waktu itu. Nah, kerugiannya ya pastinya ya nama baik, ya udah gitu ya etiket dan niatan saya di mata publik sih, saya gitu. Ya kan publik sekarang lihatnya ya seperti ini ya, gitu. Terutama sih ya itu ya. Mungkin udah ada sampai ke pembatalan jadwal manggung mas? Sejauh ini sih puji Tuhan sih semua schedule sih masih berjalan sebagaimana mestinya ya. Tapi ya banyak sekali yang nanya ke saya, termasuk rekan kerja dan termasuk ya pelaku-pelaku industri yang ada di sini ya, semuanya mempertanyakan ini ada apa dan kok bisa sampai seperti ini, yang ya mesti saya jelasin secara detail ya seperti saya jelasin sekarang gitu sih. Kalau Syarafi sama SN sendiri sekarang hubungannya kayak gimana? Udah ngomong belum kalau aku dilaporin nih, kamu gimana tanggung jawabmu gitu? Sampai di tengah-tengah kita lagi waktu itu di dalam kasus ini kan tadi seperti saya bilang ya, ini kan udah berjalan setahun. Kita selalu menjalin komunikasi sama bukan selalu sih, waktu itu kita sempat juga address ke Pak SN, ini gimana kok tiba-tiba ada somasi ke kita. Waktu itu sih terakhir Pak SN masih bilang mau membereskan ini dengan Mas FRM gitu, dan ya malah waktu itu Pak SN nawarin project lain ya ke saya gitu. Jadi ya, saya nggak tahu sih sekarang gimana, cuma waktu itu sih kita sempat minta juga ke Pak SN waktu itu untuk tolong dibereskan, karena kan kalau yang saya dengar dari Mas FRM masalahnya waktu itu dengan Mas SN ya gitu loh sebenarnya gitu, terkait dengan ya hal-hal yang sifatnya dapur lah di belakang gitu, concern saya juga. Kalau adanya kasus ini yang di DSP, yang di digital platform itu akan ditarik atau sementara atau dibiarin aja tuh? Aku nggak. Itu kan karena punya project yang memiliki kan perusahaannya SN. Labelnya bu ya. Nah, jadi kita nggak bisa stop atau enggak, karena dia yang punya hubungan hukum dengan RM. Kalau kita kan cuma memainkan saja, sudah itu mereka ya. Sampai ada semacam letter yang official untuk diturunkan ya, kita belum ambil langkah lebih lanjut sih mas, kalau di DSP-nya gimana. Oke. Oke. Udah, ada yang mau nanya lagi mas, mbak? Cukup. Terima kasih ya. Terima kasih.